Apa ini? Di papan tulis ada soal matematika Olimpiade yang ditinggalkan juri. Belum ada yang bisa menyelesaikannya. Dikatakan bahwa jika kamu menjawab dengan benar, kamu bisa dapat poin tambahan sebagai pengecualian. Ini terlalu sulit. Ayo, ayo, ayo. Masalah sesederhana ini juga dianggap sulit. Ketua Meng, Kepala Desa, Ayah Xiaoyang. atas kehadiran Anda di desa kami, Xiaoyang dan saya merasa sangat terhormat. Ketua Meng, ahli terkemuka di bidang matematika. Tidak sama sekali. Putra Anda di universitas. Dia benar-benar luar biasa. Xiaoyang, putra kepala desa. Bahkan saya sudah mendengar namanya. Memang seorang jenius di Departemen Matematika. Terima kasih, Profesor Meng. Aku akan terus bekerja keras. Ini, siapa yang memecahkan masalah ini? Siapa yang mencoret-coret papan tulis? Ini bukan coretan. Ini dipecahkan oleh seseorang. Cepat, berikan saya jawabannya untuk soal ini. Saya tidak salah. Ini memang jawabannya. Soal ini adalah soal tingkat kesulitan abad. Soal matematika Olimpian. Bahkan mahasiswa top. Tidak banyak yang bisa menyelesaikannya. Tidak disangka. Di desa ini terpecahkan. Hei, apakah ada di antara kalian yang melihat siapa yang menyelesaikannya? Tidak. Terlalu banyak orang datang hari ini. Kalau begitu saya khawatir. Kita harus bertanya kepada petugas yang bertugas untuk mengetahuinya. Kalau begitu cepat pergi bertanya. Orang ini sangat penting. Inilah jenis bakat yang dibutuhkan Huaguo kita. Seorang jenius matematika. Tidak perlu melihat. Ini aku. Masalah ini terlalu sederhana. Aku sarankan untuk menambah kesulitan. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Ini kelas dunia. Soal Olimpiade Matematika yang begitu sulit. Untuk bisa menyelesaikannya, pasti jenius paling elit Huaguo. Anak kecil. Beberapa hal. Kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Bukankah kamu dari keluarga Gu? Bian Mian. Bian Mian. Bian Mian, kenapa kamu lari-lari kemana-mana? Kamu membuatku khawatir begitu lama. Gui Jin, benar-benarkah AMO? Jika aku tidak salah. Ini adik perempuanmu kan? Kalian saling kenal. Profesor Meng, Anda mungkin tidak tahu. Orang ini, dulunya juga, seorang mahasiswa Universitas Haicheng. Tapi karena pencurian, dan memiliki utang judi, dia sudah putus sekolah. Kamu bicara omong kosong. Aku tidak mencuri. Kamu jelas-jelas memfitnahku. Profesor, orang ini adalah seorang pengemplang utang terkenal di daerah kami. Bahkan sekarang, mereka masih berutang 100 yuan kepada keluarga kami. Orang seperti itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi matematika Olimpian. Usir mereka. Aku sudah menyelesaikan pendaftaran. Kamu tidak berhak untuk merampas hakku untuk berpartisipasi. Profesor Meng, Anda adalah seorang juri. Apa yang saya katakan tidak salahkan. Ada aturan dalam kompetisi ini. Memang tidak mengizinkan orang yang dicurigai melakukan kegiatan ilegal untuk berpartisipasi. Jika kamu punya bukti yang bisa membuktikan kamu memang tidak melanggar hukum, Gui Jin, aku bisa memberimu kesempatan untuk berpartisipasi. Selama kamu bisa mendapatkan juara pertama, utang yang kamu miliki pada keluarga kami tidak perlu dibayar. Sebaliknya, ayah, jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka gadaikan rumah dan tanahmu kepada kami dan pergi sepenuhnya dari desa ini. Tidak hanya itu, paman saya dari desa timur juga ingin mengadopsi adik perempuanmu. Kamu berharap, siapa yang tidak tahu, pamanmu adalah bujangan tua. Kamu ingin mengirim adik perempuanku untuk menjadi pengantin anak. Dasar bocah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya hanya kasihan bahwa kamu yatim piatu. Bagaimana bisa menjadi begitu kotor saat kamu mengatakannya? Singkatnya, kamu setuju atau tidak? Jika tidak, kompetisi matematika Olimpiade ini jangan berpartisipasi. Jika aku memenangkan hadiah dan mendapatkan uang hadiah juara pertama, melunasi utang judi ayah, satu-satunya cara aku bisa punya uang untuk sekolahkan Mian Mian. Tapi, tidak, kita tidak bisa mengambil risiko Mian Mian. Baiklah, kalau begitu, mari kita berkompetisi dan lihat. Tapi, jika kita menang, kamu juga harus memberikan kakakku di depan umum sebuah sujud dan permintaan maaf. Mian Mian, kamu gila. Ini bukan lelucon. Gui Jin, kalau begitu, kita akan bertemu di kompetisi. Profesor Meng. Bocah nakal. Mian Mian, aku sudah lama putus sekolah. Kemampuan matematikaku terbatas. Dan kamu baru belajar beberapa tahun. Jika kamu kalah, itu akan melibatkanmu.
Jangan khawatir, kakak. Aku tidak akan dikalahkan oleh matematika. Kompetisi seleksi Olimpiade Matematika. Selamat datang, kawan-kawan. Di hari ini, kompetisi seleksi Olimpiade Matematika Internasional. Hari ini, kita akan memilih satu-satunya pemenang untuk berpartisipasi dalam acara kompetisi kota. Selanjutnya, kompetisi kita akan dimulai, memecahkan masalah. Siapapun yang tercepat akan menang. Apakah ada kontestan yang ingin menantang terlebih dahulu? Aku. Naiklah ke panggung dan tunjukkan kejeniusan matematika di depan Profesor Meng. Tampil dengan baik dan usir sepenuhnya Gu Jin yang tidak berguna itu. Siapa suruh dia mencuri perhatianmu? Saat ujian masuk perguruan tinggi dulu, ayah. Anda bisa tenang. Gu Jin, tunggu saja untuk keluar dari desa. Waktu dimulai sekarang. Soal ini tampaknya merupakan versi revisi dari soal tersulit dari Olimpiade Matematika terakhir. Dia benar-benar mengerjakannya begitu cepat, seperti yang diharapkan dari Universitas Haicheng, jenius matematika. The film was translated and narrated Dia by bahkan bisa M-Media. memecahkan masalah sesulit itu. Tujuh menit telah berlalu. Aku ingat. Juara Olimpiade Matematika terakhir. Menyelesaikannya dalam 5 menit. Sudah terpecahkan. Kontestan ini telah menyelesaikan solusinya, membutuhkan 10 menit. Dan jawabannya benar-benar tepat. Sepuluh menit. Dia benar-benar menyelesaikannya dalam 10 menit. Kali ini, tempat pertama pasti miliknya. Gu Jin, giliranmu. Mian duluan. Berhentilah main-main, Mian. Kamu bahkan belum mendaftar. Kakak saja yang pergi. Waktu dimulai sekarang. Dia sudah bertahun-tahun tidak sekolah. Aku khawatir dia bahkan tidak akan mengerti soalnya. Lihat. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan penanya. Anakku tetap yang terbaik. Pendekatan penyelesaian masalah ini persis sama. Sebagai profesor asosiasi matematika, bukankah mereka bilang dia putus di tengah jalan? Bagaimana dia bisa begitu menakjubkan? Bagaimanapun, dia adalah peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi saat itu. Reputasinya memang pantas. Soal ini, awalnya mudah, tapi akhirnya sulit. Berapa banyak siswa terbaik yang sudah terjebak di bagian akhir? Gu Jin, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Bagian terakhir. Kenapa begitu sulit dipecahkan? Seharusnya membutuhkan penerapan rumus. Rumus itu, aku ingat pernah melihatnya di buku teks ekstrakurikuler. 7 menit telah berlalu. Dia sudah selesai. Sembilan menit telah berlalu. Dari waktu penyelesaian kontestan sebelumnya, hanya ada selisih 1 menit. Kontestan ini, bisakah dia menyelesaikannya lebih awal? Gu Jin, ayahku dan aku sudah menyuap pembuat soal. Soal yang diberikan kepadamu membutuhkan rumus di luar silabus. Kamu ditakdirkan untuk kalah. Tingkat kesulitan soal ini dibandingkan dengan yang sebelumnya benar-benar tidak sebanding. Mungkinkah aku hanya bisa pasrah pada takdir? Dengan menggunakan sambungan poselir, masalah ini bisa dipecahkan. Anak nakal, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apa? Poselir. Pengalaman. Apa kamu pikir kamu seorang profesor matematika? Gu Jin,
Lakukan saja apa yang dia katakan. Anak nakal yang bahkan belum selesai sekolah dasar, bahkan Olimpiade Matematika itu apa, juga tidak tahu kan. Dari mana anak ini berasal? Mengganggu ketertiban kompetisi. Cepat keluarkan dia dari sini. Tidak, itu tidak benar. Rumus ini memang lebih cepat. Dan yang diberikan dalam jawaban lebih ringkas daripada metode. Bagaimana mungkin anak seperti dia bisa memikirkan sesuatu yang lebih mendalam daripada seorang profesor? Kata, percayalah padaku. Kawan-kawan, mohon tetap tenang. Tidak diizinkan membuat kebisingan selama kompetisi. Tidak banyak waktu tersisa. Tidak ada cara lain. Mari kita ambil risiko. Menuju 10 menit. Hanya tersisa 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5. The Aku film sudah was selesai menulis. translated and Kontestan narrated ini by telah menyelesaikan Amelia. jawabannya. Waktu yang dibutuhkan, 9 menit 55 detik. Jadi, apakah solusinya benar? Pertanyaan ini secara logis bukan milik peserta ini. Metode penyelesaian, sudah kubilang. Apa yang dikatakan anak itu, bagaimana bisa dianggap serius? Guijin, kamu kalah. Namun, jawabannya benar. Oleh karena itu, solusinya sesuai. Apa? Maksudmu, dia benar-benar berhasil? Terlebih lagi, dia menggunakan kurang dari 10 menit. Metode penyelesaian yang disebutkan anak itu barusan, hanya dalam beberapa detik, itu diselesaikan. Jika kita tahu lebih awal, kecepatan penyelesaian ini akan lebih cepat dari juara sebelumnya, bukan? Tidak mungkin. Bagaimana jawabannya bisa benar? Tepat sekali. Prosesnya bahkan tidak benar. Bagaimana hasilnya bisa benar? Apakah kamu mengatakan? Kamu mempertanyakan penilaian panitia penyelenggara kami? Maka saya umumkan, pemenang kompetisi seleksi ini adalah Gu Jing. Mian, kita menang. Tapi Mian, kapan dia menjadi begitu luar biasa? Aku menolak menerima ini. Profesor Meng, Gu Jing curang. Adiknya ikut kompetisi, memberikan jawaban selama proses, mengganggu ketertiban, diduga melanggar aturan. Hasil mereka harus didiskualifikasi. Maman, ini melanggar aturan. Ini Pertanyaan yang kakakku dapatkan ini, dibandingkan dengan pertanyaanmu. Siapapun yang memiliki mata jeli bisa melihat, tingkat kesulitannya tidak sama. Saya tidak tahu, apakah itu termasuk pelanggaran. Saya meminta panitia penyelenggara menyelidiki pembuat soal. Saya curiga ada orang yang pilih kasih dan tidak etis. dasar anak nakal. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Profesor Meng, jangan dengarkan dia mengoceh omong kosong di sini. Semua orang tahu, penyusunan soal itu acak. Sama seperti soal ujian masuk perguruan tinggi. Beberapa orang bisa mengerjakannya, beberapa orang tidak bisa. Ini masalah keberuntungan. Bagaimana bisa dikaitkan dengan favoritisme dan malpraktik? Memang, Profesor Meng, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Memberikan rumus selama kompetisi adalah pelanggaran. Namun, tingkat kesulitan kedua soal ini memang terlalu berbeda. Demi keadilan, kami akan mengadakan sesi penyelesaian masalah lagi untuk mengonfirmasi pemenang akhir. Bapak-bapak, bagaimana pendapat Anda? Saya setuju untuk berkompetisi lagi. Beberapa orang ingin kabur. Jika kamu takut berkompetisi, keluar sekarang. Serahkan properti dan tanahnya, semuanya. Dan juga kakakmu, pamanku, sudah menunggu lama. Baiklah. Aku akan berpartisipasi. Kedua orang ini sangat bersemangat untuk menyetujui babak tambahan. Pasti ada trik di baliknya. Kata, bagaimana kalau saya saja? Mian, duduklah dengan tenang. Meskipun kamu menebak dengan benar barusan, tapi hanya mengandalkan keberuntungan, tidak bisa memenangkan kompetisi. Aku saja yang pergi. Selanjutnya adalah babak perpanjangan waktu kita. Ini masih pemecahan masalah. Kontestan mana yang akan maju duluan? Terakhir kali giliran saya dulu. Kali ini, biarkan peserta Gu Jing duluan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Kamu bahkan bisa tersandung hanya dengan berjalan. Kamu baik-baik saja? Maafkan saya menginjak tanganmu lagi. Kamu tidak keberatan kan? Jangan tidak masuk akal. Baru saja terjadi kecelakaan kecil. JT selanjutnya.
Ini adalah waktu kontestan Gujing. Waktu dimulai. Mulai. Salah. Ini adalah variasi dari soal utama babak final tahun lalu. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Bagaimana bisa soal seperti ini muncul di babak seleksi? Untuk adikku, aku juga tidak boleh kalah. Aku sudah selesai menyelesaikannya. The film was translated and narrated Para juri telah by memutuskan Amelia. jawabannya benar. Waktu kontestan Gujing adalah 20 menit. Kontestan selanjutnya, silakan maju. Guijin, kamu tamat kali ini. Masalah ini, sebenarnya, lebih sulit dari yang terakhir. Waktu dimulai. Saya sudah menyelesaikannya. Kontestan ini membutuhkan waktu 9 menit 20 detik. Solusinya ternyata benar-benar tepat. Belum genap 10 menit. Juara sebelumnya membutuhkan setidaknya 11 menit untuk menyelesaikannya. Jadi, dia menahan diri barusan. Benar-benar tak terduga. Namun, 20 menit dibandingkan 9 menit. Ini adalah kekalahan telak. Guijin, kamu kalah. Jika kamu kalah, jangan menunda-nunda. Sekarang cepat kembali dan serahkan rumah serta tanah itu. Adapun kamu, cepat ikut aku. Siapa bilang kita kalah? Profesor Mun, saya mendaftar untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Matematika. Teman kecil, kompetisi ini bukan tempat yang bisa kamu datangi begitu saja. Kapanpun kamu mau. Semuanya ada aturan dan regulasinya. Mau bertanding, kamu harus punya formulir pendaftaran. Tepat sekali, berhenti membuat masalah. Kamu hanya beruntung dengan tebakan asal. Anak kecil, yang bahkan belum lulus SD, kembali, dan pelajari hitung tambah. Kurang, kali, bagi sebelum kembali. Kakak, mulutmu bau. Kakak? Kamu memanggilku kakak, bukan kamu. Aku jelas-jelas baru berusia 40-an. Kamu memanggilku kakak? Dasar bocah nakal. Ini formulir pendaftarannya. Bisakah saya berkompetisi sekarang? Bagaimana kamu punya formulir pendaftaran? Siapa yang menyetujuinya untukmu? Ayah, aku juga tidak tahu. Ada apa ini? Memang, kamu bisa bertanding sekarang. Bian. Kata, percayalah padaku. Ini benar-benar tidak terduga. Tempat kompetisi kita hari ini menyambut kontestan termuda. Mohon undang pembuat soal ke panggung untuk presentasi. Ini adalah kakak dari keluarga Gu itu. Dia bahkan tidak cukup tinggi untuk mencapai papan tulis. Penyelenggara terlalu ceroboh. Mereka benar-benar menyetujui formulir pendaftaran anak kecil. Waktu dimulai. Masalah perhitungan. Begitu banyak angka. Aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah manusia menghitung ini? Mengerikan sekali. Masalah ini. Dulu, bahkan para matematikawan top Gu membutuhkan setengah jam untuk menghitungnya. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Sudah saya tulis. Ini terlalu mencengangkan. Baru 1 menit berlalu. Sangat cepat. 1 menit. 1 menit. Sungguh lelucon.
Mereka pasti hanya menuliskannya secara acak untuk menyelamatkan muka. Mereka benar-benar kehilangan semua rasa malu. Guijin, ini adalah adik baik yang kamu ajarkan? Jeti, hasilnya, apakah benar? 8. Benar. Anak yang begitu muda, bisakah? Semua orang tahu. Ayahku suka berjudi. Keluarga kami sudah kesulitan secara finansial. Aku dan adikku masih harus sekolah. Ibuku tidak punya pilihan selain meminjam 20 yuan dari kepala desa untuk membayar biaya sekolah kami. Tapi karena dia buta huruf, dia menyuruhnya menandatangani surat utang 100 yuan. Tapi pada akhirnya, dia hanya memberinya 20 yuan. Mengenai putus sekolah, jelas itu kamu yang mencuri kalung dari teman sekelas perempuan. Tapi kamu menjebakku untuk itu. Kamu sengaja membuat skandal besar dan akhirnya memaksaku untuk putus sekolah. Kamu bicara omong kosong. Profesor Men, kakakku sama sekali tidak melanggar hukum. Kompetisi ini, kami sepenuhnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Menurut aturan, itu memang sesuai. Aku lapor. Bagaimana mungkin bocah nakal ini menyelesaikan soal matematika Olimpiade? Ini pasti curam. Pasti ada yang salah di sini. Saya meminta panitia penyelenggara untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mendiskualifikasinya. Curang, saya pikir para penipu sebenarnya adalah kalian. Kalian menyuap pembuat soal sebelumnya. Membuatnya memberikan jawaban kepada kalian untuk setiap soal. Lalu kalian sengaja memberikan peserta lain soal-soal sulit untuk menyaring lawan, sehingga berhasil maju. Omong kosong. Anakku cerdas secara alami. Dia mengerjakan semua soal ujian sendiri. Lalu apa ini? Jangan sentuh, itu yang ada di sakumu. Kamu memfitnahku. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Profesor Meng, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Ada juga tulisan tanganmu dari komunikasi ini. Buktinya tidak terbantahkan. Masih mencoba berdebat? Penjaga. Profesor Meng, dengarkan aku. Bawa mereka pergi. Serahkan mereka ke Departemen Keamanan Publik untuk penyelidikan. Profesor Meng, dengarkan penjelasanku. Dia ditangkap. Jadi begitu. Benar-benar tertangkap. Untung kamu menemukannya. Kalau tidak, kompetisi seleksi akan hancur oleh orang-orang seperti mereka. Saya tidak tahan melihat mereka menindas kakakku. Mian, di mana kamu belajar? Matematikamu? Saya belajar sendiri. Bakat yang luar biasa. Mungkin, dia adalah harapan Huaguo kita untuk lolos kualifikasi. Aku harus benar-benar memberinya semangat. Kamu pasti Guijin kan? Mengenai keputusanmu untuk putus sekolah, kamu tidak perlu khawatir. Ketika aku kembali, aku akan memproses permohonanmu. Kaman modern selalu tertinggal dari seluruh dunia dan dicemooh oleh berbagai negara. Sebelumnya di lapangan, peserta kami bahkan dihina secara jahat oleh negara lain. Kamu adalah bakat yang menjanjikan. Aku harap kamu bisa membawa kehormatan bagi Huaguo kita, berjuang untuk reputasi. Tentu saja, tidak harus menjadi juara kedua, asalkan kalian bisa melaju ke final. 20.000 ini adalah semua hadiah pribadi saya untuk kalian. Tidak. Ada apa? Apa kalian pikir itu tidak cukup? Kalau begitu, saya akan menambahkan 10.000 lagi. Saya tidak butuh sepeser pun. Tidak hanya itu. Saya juga ingin menjamin kalian bahwa juara kompetisi ini pasti akan berasal dari Huaguo. Bagus. Sungguh, pahlawan muncul dari kaum muda. Ini adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi di kota. Surat undangan. Saya sudah berbicara dengan manajer tempat. Kamu dan saudaramu bisa pergi ke kompetisi dengan tenang. Untuk Huaguo kita, lakukan yang terbaik dan berikan kami kehormatan. Ya. Sudah bertahun-tahun tidak ke kota, tidak menyangka akan sebesar ini. Kata, ayo cepat masuk ke tempat acara. Tidak banyak waktu tersisa. Baik. Kitahara Sosuke, profesor matematika terkenal. Kitahara Sosuke adalah mantan juara kedua kompetisi Olimpiade Matematika. Saya dengar dia juga seorang anggota Olimpian, masyarakat Eiki tinggi, 10 besar di negara Sakura, favorit kuat untuk menang tahun ini.
Benar sekali. Tuan Kitahara, Anda akhirnya tiba. Cepat, silakan masuk. Final kompetisi Olimpiade Matematika Huaguo bahkan tidak lolos kualifikasi. Dan mereka masih berani minta tempat kompetisi berlaga. Begitu sombongnya, bahkan di Huaguo, negeri Sakura benar-benar keterlaluan. Hei! Pergi. Kalian orang udik dari mana? Kami adalah peserta, di sini untuk berkompetisi. Apa kalian tidak tahu bahwa masuk harus 10 menit lebih awal? Waktu habis. Kalian tidak bisa masuk. Lalu orang tadi, bagaimana dia bisa masuk? Dia adalah kontestan terhormat dari negara Sakura. Kalian hanya orang udik dari desa. Hak apa yang kalian miliki untuk dibandingkan dengannya? Tepat sekali. Jangan lihat status kalian sendiri. Minggir. Kalian merendahkan diri di hadapan orang asing. Tetapi untuk peserta domestik, kalian memperlakukan mereka semena-mena. Ini adalah perlakuan diskriminatif. Tidakkah kalian takut? Saya akan mengeluh kepada panitia penyelenggara. Bocah, panitia penyelenggara? Apa kalian tahu siapa ketua panitia penyelenggara? Ketua Main. Dia adalah profesor matematika terbaik Huaguo. Kalian berdua orang udik, bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Dan kalian ingin mengeluh? Kalian pikir kalian siapa? Itu penatua Men, yang memberi kami undangan, dan meminta kami datang. Kalian berdua bisa bertemu Tetua Mem. Itu lucu sekali. Saya bahkan bilang saya bisa bertemu ketua. Tidak, apa sebenarnya yang kamu inginkan, agar kami bisa masuk? Kalian ingin masuk? Mudah saja. Berlututlah dan bersujud padaku. Kamu, Jika kalian tidak bersujud, kami akan menutup pintu. Kamu dan bocah kecil itu, kembalilah ke tempat asal kalian. kompetisi akan segera dimulai. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kamu yang mengatakannya, berlututlah, dan kamu akan membiarkan kami masuk. Kaca. Tunggu. Ini adalah milik petuamu, tamu terhormat. Beraninya kau memperlakukannya seperti itu. Seo Junggwa, adik kelas Buji. Apakah Nona Show dan Tuan Muda Show seperti ini? Kedua orang udik ini. Bagaimana mungkin mereka tamu terhormat? Tolong periksa lagi. Apa Anda yakin tidak salah? Keluarga Mang dan Xiao teman turun-temurun. Tuan Tuamang beberapa hari yang lalu secara khusus memberiku foto-foto, menyuruhku untuk menghafal semua orang dengan baik dan menjaga mereka dengan baik. Bagaimana? Kau bisa memberitahuku hari ini bahwa aku salah? Saya tidak bermaksud mempertanyakan Anda. Hanya saja, mereka datang terlambat. Menurut aturan, Anda harus masuk 10 menit lebih awal. Kami hanya mengikuti aturan. Aturan kompetisi. Tertulis hitam di atas putih. Untuk kontestan dari luar kota, perlakuan khusus dapat diberikan. Jika mereka tidak terlambat lebih dari 1 jam, mereka masih bisa berkompetisi. Dengan aturan apa, kalau begitu, kau melakukan ini? Kakak, Seo Xiatian, jenius matematika. jangan buang-buang kata untuk orang-orang ini. Mereka mendilat orang luar, tetapi sengaja mempersulit orang-orangnya sendiri. Tuan muda ini secara resmi memberitahu 386. Dibagi 28. Sama dengan berapa? Ini sesederhana 1 ditambah 1, sama dengan 2. 3 menit hampir habis. 5 detik terakhir. 5, 4, 3, 355.974,714. Kalian macam apa menindas anak kecil? Selanjutnya, giliran saya untuk berkompetisi dengan Anda. Kamu, seorang anak, bahkan belum 5 tahun. Apa kamu sudah belajar tambah? Kurang, kali, bagi, dan kamu berani bersaing dengan kami? Tidak tua, tapi cukup sombong. Kamu tadi hanya beruntung dan menebak dengan benar. Aku akan bertanya lagi padamu. 8.788.889 dibagi 3.666 dikurangi 4.347,40562 sama dengan berapa? Kali ini tidak ada batas waktu. Selama kamu menjawab dengan benar, kamu lulus. Pertanyaan ini sangat sulit. Kalian orang-orang negara Sakura membuatnya sangat sulit bagi orang lain. 1950. Pertanyaan ini membutuhkan waktu 3 menit bagiku untuk menyelesaikannya. Bagaimana dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk melakukannya? Demi keadilan, bukankah seharusnya kita bergantian selanjutnya? Ganti apa? Saya yang akan bertanya. Anda yang menjawab. 1, 2, 3, 4. Dikalikan 7890. Ditambah 973260. Dikurangi 518. Ditambah 3144. Dikurangi 107121446. Sama dengan berapa? 3 menit telah berlalu.
Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menemukan jawabannya? Terlalu lambat. Hasilnya 0. Siapa yang setuju bermain game ini denganmu? Apa aku baru saja bilang kamu menjawab dengan benar? Tidak mungkin salah. Kamu pasti menggunakan kalkulator. Kamu sengaja berkolusi. Ini sangat mudah. Tidak perlu. Kamu, dasar bocah nakal. Melakukan kontak fisik pada seseorang akan membuat Anda didiskualifikasi dari kompetisi. Aku akan segera mencari Departemen Keamanan. Kompetisi akan segera dimulai. Semua peserta diminta untuk segera memasuki tempat acara, menang dengan sedikit kecerdikan, dan kamu sudah menyombongkan diri. Tunggu saja di arena kompetisi. Kali ini individu pemenang akan langsung melaju ke babak final. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan babak ini. Kompetisi pertama, perhitungan. Yang memiliki kecepatan perhitungan tercepat akan langsung memenangkan babak ini. Sekarang, kami ingin mengundang terlebih dahulu peserta dari Britania Raya, George. George, apakah itu yang lulus dari Universitas Columbia, peringkat pertama di Departemen Matematika, selama 4 tahun berturut-turut, menerima gelar sarjana ganda di bidang seni dan sains, dan dianugerahi oleh dekan medali kehormatan? Orang itu, yang dirumorkan satu-satunya sejak ratusan tahun sekolah berdiri, yang menerima penghargaan tertinggi, ternyata dia. Kompetisi ini benar-benar perkumpulan para elit. Aku ingin tahu apakah Mian Mian dan Ziatian bisa bertahan. Soal aritmatika ditampilkan di layar elektronik. Peserta menyelesaikan jawaban mereka. Tekan tombol merah untuk mengirimkan jawaban Anda. Jadi sekarang, penghitung waktu dimulai. Penjumlahan dan pengurangan 3 digit. Tingkat kesulitan telah meningkat tahun ini. Ini adalah soal tersulit tahun lalu. Soal matematika mental. Pertanyaan pertama sudah mencapai standar tertinggi tahun lalu. Terlalu sulit. Peserta George, dalam waktu kurang dari 1 menit, menyelesaikan jawabannya. Kalau begitu mari kita lihat, untuk melihat, apakah jawabannya benar. 1 benar. 0 benar. 4 salah. Sayang sekali. Georgie, dalam hal perhitungan, seperti dewa. Mengejutkan, dia bahkan membuat kesalahan. Sungguh membuat orang merasa hasil yang tidak terduga. Lalu peserta mana yang bersedia menjadi berikutnya untuk menerima tantangan? Aku bersedia. Tidak hanya itu, aku juga meminta untuk meningkatkan kesulitan dari penjumlahan dan pengurangan 3 digit menjadi penjumlahan dan pengurangan 4 digit. Ini sungguh mencengangkan. Tuan Kitahara benar-benar secara sukarela meminta untuk meningkatkan kesulitan. Baiklah. Siap, penghitung waktu dimulai. Satu menit. Kontestan Kitahara menyelesaikan jawabannya dalam 1 menit. Ini terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat angka-angkanya dengan jelas. Dan dia sudah selesai menjawab. Jadi, apakah jawabannya benar? Mari kita lihat. Tiga, benar. 6, benar. 3 digit terakhir, benar. Digit terakhir, 9, benar. Jawabannya benar sepenuhnya. Memang pantas menjadi kontestan dari negara Sakura. Sepertinya kali ini sang juara pasti adalah dia. Kali ini, Guagu tidak akan lolos ke final lagi. Selanjutnya, apakah ada kontestan lain yang akan maju untuk menantang? Apa? Kalian orang Guagu, apakah kalian takut untuk menantang? Pengecut, lemah. Kalian bahkan tidak berani maju? Tepat sekali. Takut kalah. Jadi kalian menyerah? Buang-buang waktu saja. Ini keterlaluan. Kamu menghina dan memprovokasi kami. Siapa bilang tidak ada yang akan menantang? Saya akan. Apa kau gila? Maju tidak hanya akan menghasilkan kekalahan yang memalukan, tetapi juga memengaruhi peringkat keseluruhanmu. Kompetisi tahun depan, kau bahkan mungkin tidak bisa berpartisipasi. Mereka menghina. Negara kita seperti ini. Apa yang Anda pikirkan?
Secara mengejutkan hanya peringkat Anda sendiri. Kenapa kau berbicara begitu agresif? Aku hanya mengingatkanmu dengan ramah. Jika tidak ada yang menerima tantangan, itu sama dengan menyerah. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan negara Sakura menang tanpa perlawanan. Bagus, kamu memang anak yang baik. Apa yang baru saja kamu katakan sangat benar. Saya akan menerima tantangan ini. Gadis kecil ini juga seorang kontestan? Dia terlihat baru berusia 5 tahun. Mungkinkah Huaguo telah menghasilkan jenius baru? Kamu gila. Dia adalah Kitahara Sosuke. Apakah kau tidak puas dengan kekalahan Huaguomu? Sebuah kompetisi, bukanlah permainan anak-anak. Yang akan kalah hanyalah kalian. Baiklah, kalau begitu, penghitung waktu dimulai. Tunggu, saya meminta untuk meningkatkan kesulitan. Perkembangan Huaguo di bidang ilmiah dan menyelesaikan kesulitan negara kita saat ini. Kaca, tidakkah kamu penasaran mengapa aku berubah begitu banyak? Kenapa? Aku akan memberitahumu sekarang. Aku harap kamu tidak akan takut. Sebenarnya, aku bukan Gu Mian. Sebaliknya, aku adalah seorang profesor matematika dari abad ke-21 dari Huaguo. Jadi, aku sepenuhnya mampu untuk masuk ke Akademi Huaguo. Kamu tidak perlu khawatir. Mian, kakak mengerti kamu ingin masuk akademi, tapi kamu tidak perlu mengarang cerita hanya karena itu. Kaca, aku sungguh-sungguh. Tidak heran perhitungan Anda sangat cepat. Jadi Anda adalah seorang profesor matematika dari masa depan. Apakah kamu percaya apa yang aku katakan sekarang? Kalau begitu saya akan menjadi nomor 1 di dunia. Jenius matematika. Mimpi ini sudah saya miliki sejak lama. Mian, kakak Xiatian, hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Memiliki impian selalu merupakan hal yang baik. Babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Semua kontestan, silakan bersiap. Mian, kompetisi sudah dimulai. Kakakmu akan menyemangatimu. Kakakku, jika Mian memenangkan kompetisi ini, bisakah kamu merekomendasikan Mian ke akademi? Tentu saja. Kalau begitu, setuju. Dia terlalu percaya diri, bukan? Memenangkan kejuaraan tidak semudah itu. Memiliki impian seharusnya selalu menjadi hal yang baik, bukan? Kompetisi telah dimulai. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan babak kedua kompetisi, tantangan memori. Acara babak ini adalah identifikasi air mikroskopis. Kami akan mengundang kontestan untuk mengamati satu cangkir air. Kemudian cangkir air ini akan ditempatkan di antara 100 cangkir air. Jika seorang kontestan berhasil mengidentifikasinya, mereka akan berhasil melaju. Mengidentifikasi air? Bukankah semua air sama saja? Ini terlalu sulit. Panitia penyelenggara praktis sengaja mempersulit kami. Jadi, kontestan mana yang bersedia menjadi yang pertama maju dan menerima tantangan? Identifikasi air mikroskopis sangat menguji memori dan perhatian. Tanpa memori, cepat dan bakat yang menakjubkan, hanya akan ada kegagalan. Aku memiliki gelar Master Memori Dunia. Babak ini, kau pasti akan kalah. Benarkah begitu? Dalam kamus hidupku, kata kegagalan tidak ada. Omong kosong tak tahu malu. Aku akan maju duluan. Staf silakan menyerahkan cangkir yang dipilih juri kepada kontestan untuk diperiksa. Pengamatan selesai. Kontestan, silakan menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan kontestan 2 jam untuk pengamatan. Kontestan boleh menandai target yang dicurigai dengan karat gelang untuk identifikasi lebih dekat. Baiklah, penghitung waktu dimulai. Kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam 10 menit, dia telah mengamati separuh cangkir air. 10 menit, menemukan target. Jadi, apakah hasilnya benar? Silakan lihat layar besar. Benar. Selamat kepada kontestan Kitahara Sosuke. Kontestan Kitahara, silakan duduk kembali. Babak selanjutnya, aku akan menerima tantangannya. 40 menit. Itu terlalu cepat. Mian tidak punya harapan untuk menang sekarang. Mian sudah sejauh ini.
yang sudah luar biasa. Teruslah berjuang. Dia pasti bisa melakukannya. Saya, di sisi lain, berpikir, dia mungkin saja menang. Selanjutnya, kami mengundang staf kami untuk menyerahkan cangkir yang dipilih juri kepada kontestan untuk diperiksa. Observasi selesai. Kontestan Gu Mian, apakah Anda yakin? Aku yakin. Kontestan, silakan menyingkir. Selanjutnya, kami akan memberikan para kontestan waktu pengamatan 2 jam. Kontestan dapat menandai objek yang dicurigai dengan karat gelang, dan kemudian membuat penilaian yang cermat. Kemudian, penghitung waktu dimulai. Sekarang. Tunggu. Aku mendera observasi. Mian, apa yang dia katakan? Dia berkata, dia ingin membatalkan pengamatan. Apakah itu benar? Dia benar-benar ingin membatalkan pengamatan. Ini tidak berbeda dengan membatalkan kompetisi. Ini terlalu sombong. Mungkinkah dia sendiri tidak bisa mengingatnya dan ingin menebak secara kebetulan? Ini sungguh mencengangkan. Kontestan kita Gu Mian benar-benar membatalkan waktu. Pengamatan penuh 2 jam. Dia benar-benar memilih untuk langsung mengidentifikasi. Jadi sekarang, penghitung waktu dimulai. Kecepatan dia melihat terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, dia pasti melewati 1 cangkir per detik. Bahkan belum 1 menit berlalu, dan dia sudah berada di meja kedua. Perlu disebutkan bahwa kontestan dapat menandai objek yang dicurigai dengan karat gelang. Namun sejauh ini, Gu Mian belum menempatkan 1 pun. Aku sudah menemukan targetnya. Dia menemukannya begitu cepat. Meja di belakang Mian. Dia bahkan tidak melihatnya. Apakah dia melupakannya? Hanya pamer, dalam waktu sesingkat itu, secara logika, tidak mungkin menemukan cangkir yang benar. Tepat sekali, dia pasti hanya menunjuk secara acak. Dia pasti akan kalah. Kontestan Gu Mian, masih ada meja air di belakangmu, yang bahkan belum kamu lihat. Apakah kamu yakin? Kamu sudah menemukan targetnya? Dan juga, kamu bahkan belum menggunakan karet gelangmu. Aku yakin. Aku sudah menemukan jawaban yang benar. Kontestan kita Gu Mian, dalam waktu kurang dari 5 menit, menemukan targetnya. Kecepatan seperti itu belum pernah terdengar di kompetisi sebelumnya. Jadi, apakah rekor dunia baru akan tercipta? Dalam kompetisi ini, silakan lihat layar besar. Itu pasti benar. Selamat kepada kontestan Gu Mian. Mian menjawab dengan benar. Mian benar-benar menjawab dengan benar. Sudah aku bilang dia bisa menang. Mian, kapan kamu menjadi begitu luar biasa? Kemudian, saya mengumumkan bahwa pemenang babak ini adalah kontestan Gu Mian. Saya keberatan. Kecurangan. Pasti ada kecurangan. Bagaimana mungkin dia, seorang yang bukan siapa-siapa, anak kecil, menemukannya begitu cepat, dan bahkan bisa mengalahkan saya? Ini pasti konspirasi orang-orang Huaguo. Melihat bahwa setiap kali kami hampir kalah dari negara kami. Jadi kalian memanfaatkan posisi sebagai tuan rumah kali ini, dan bermain curang di belakang layar lagi. Membocorkan jawabannya kepadanya terlebih dahulu. Itu benar. Gadis kecil ini muncul, entah dari mana. Dan, dia tidak memiliki riwayat khusus. Selain itu, dia terlihat kurang dari 5 tahun. Dan dia dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa memahami perhitungan serumit itu? Tingkat matematika Huaguo sudah lemah. Apalagi untuk maju. Menurut saya, Huaguo pasti curang. Kontestan kita Hara Sosuke, tolong jangan memfitnah kami sembari. Rika, aku kira kamu hanya mengatakannya begitu saja. Tapi, jawabannya benar sepenuhnya. sampai aku melihat penampilanmu di atas panggung dan caramu memecahkan masalah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan siswa biasa. Siapa sebenarnya kamu? Karena aku telah terlahir kembali, maka aku harus, demi Gu Mian, menjaga adiknya dengan baik. Kata, aku Gu Mian. Adapun profesor dari masa depan, itu hanyalah mimpi yang aku alami. Tapi sejak saat itu, kemampuan matematikaku memang meningkat pesat. Benarkah? Bagus sekali.
Kamu benar-benar membuat saudaramu takut selama ini. Kata, aku Gu Mian Mian. Gu Mian Mian adalah aku. Nakamura Shuichi, jenius matematika internasional. Kakak senior Nakamura, aku sudah menyelesaikan kompetisinya. Apakah kamu mendapat juara pertama? Tidak. Aku tidak lolos kualifikasi. Tidak berguna. Tidak berguna. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Di setiap babak kompetisi, dia memecahkan rekor dunia. Menarik. The film Siapa was dia? translated and narrated by M Media. Apakah kamu bercanda? Gadis kecil. Kakak senior, itu dia. Aku meminta kakak senior untuk pasti memenangkan kejuaraan Olimpian. Kita tidak bisa membiarkan orang Huaguo mencuri perhatian. Kamu bahkan tidak bisa menghadapi seorang anak, benar-benar tidak berguna. Besok, aku akan mewakili Amerika untuk berkompetisi. Pada saat itu, kamu akan melihat bagaimana aku mempertahankan gelar juaraku. Terima kasih semuanya. Karena Terlalu sombong. Bisa mendatangkan balasan. Ya, jangan khawatir. Kejuaraan itu pasti akan menjadi milik Huaguo. Ayo pergi. final Olimpiade Matematika Internasional. Selamat datang semuanya di tempat final kompetisi Olimpiade Matematika Internasional ini. Kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian utama, perhitungan dan pemecahan masalah. Babak terakhir adalah item tambahan untuk menilai setiap peserta prestasi akademik di bidang matematika. Bersaing dalam bidang akademik. Aku dengar semua kompetisi sebelumnya seperti ini. Mereka bilang itu untuk mendorong mereka yang berkontribusi pada matematika, tapi untuk Mian-Mian, ini benar-benar terlalu tidak adil. Penyelenggara kompetisi mungkin tidak menyangka seorang anak berusia beberapa tahun bisa mencapai final. Mari kita sambut dua peserta kita, Nakamura Shuichi dan Gu Mian-Mian. Selamat datang, kalian berdua. Babak pertama, perhitungan matematika mental. Setelah dimulai, kedua kontestan menjawab secara bersamaan. Menekan tombol dianggap sebagai penyelesaian jawaban. Para kontestan, mohon bersiap. Pencatat waktu. Mulai. Lupa kalau aku hanya seorang anak kecil, tidak menggunakan kekuatan yang cukup. Tampaknya kontestan kita, Nakamura, adalah yang pertama menyelesaikan jawaban. Mari kita ungkap bersama jawaban yang benar. Benar. Mari kita lihat jawaban kontestan Gu Mian-Mian. Benar. Sayang sekali. Iya, hanya selisih beberapa detik. Baik, untuk babak kita berikutnya. Waktu dimulai. Sekarang, Angka 7 digit ini dikali dengan angka 10 digit. Jumlah digitnya juga terlalu banyak, bukan? Tingkat kesulitan ini bagaimana bisa diselesaikan? kali ini, kontestan Gu Mian-Mian adalah yang pertama menyelesaikan pertanyaan. Mari kita ungkap bersama jawabannya. Dua. Benar. 7. Benar. Beberapa digit terakhir. Benar. Digit terakhir. Benar. Mari kita ucapkan selamat kepada kontestan Gu Mian-Mian. Berikutnya, kita memasuki bagian perhitungan. Babak final, perhitungan otak ganda. Dual brain? Apa itu perhitungan dual brain? Ini akan sulit. Artinya dua layar berkedip secara bersamaan.
melakukan perhitungan pada saat yang sama. Sungguh sulit dibayangkan betapa sulitnya ini. Perhitungan dual brain. Aku pernah memenangkan juara pertama dalam acara ini. Sama sekali tidak mungkin lebih cepat dariku. Menyerah. Benarkah begitu? Kecepatanku hanya akan lebih cepat darimu. Kamu menolak tawaran baik. Jadi kamu akan menerima konsekuensinya. Tampaknya pertarungan antara kedua belah pihak telah memasuki tahap yang memanas. Baiklah, kalau begitu, mohon, kedua kontestan bersiap. Maka penghitung waktu. Diselesaikan hanya dengan kecepatan. Aku akan menyelesaikannya. Membual dengan liar. Kalau begitu selanjutnya, mari kita lihat penampilanmu. Ya, Baik, kami mengundang Bapak John dan kedua kontestan untuk mengambil tempat duduk mereka. Tuan Joy, silakan datang ke sini. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan babak kedua kompetisi kita, pemecahan masalah. Soal ini disusun oleh Bapak John. Yang pertama menyelesaikannya dengan benar, akan dianggap sebagai pemenang kompetisi. Sekarang, kita akan memulai penghitung waktu. Mulai. Bukankah ini salah satu dari dunia matematika? 7 masalah hadiah milenium, konjektur Poincare. Meskipun, saya lihat ini sedikit rumit, tapi sebagai soal kompetisi, ini terlalu sulit. Dua jam sudah berlalu. Lihatlah kertas-kertas yang ditulis. Sudah ada setengah tumpukan. Masalah ini benar-benar terlalu sulit. Ini benar-benar berat untuk Mian Mian. Kenapa Mian Mian berhenti? Tidak, itu tidak benar. Soal ini salah. Masalahnya, saya sudah menyelesaikannya. Kontestan Nakamura telah menyelesaikan soal terlebih dahulu. Total waktu yang dihabiskan 2 jam. Mari kita terus menunggu kontestan Gu Mian Mian untuk menyelesaikan solusinya. aku sudah selesai menulis. Kontestan Gu Mian Mian juga telah menyelesaikan soal. Total waktu yang dihabiskan 2,5 jam. Sekarang, kita akan menyerahkan jawaban kedua kontestan kepada Bapak John untuk dievaluasi. Menang babak ini adalah kontestan Nakamura Shuichi. Tunggu sebentar. Jawaban untuk soal ini salah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Jawaban untuk masalah ini ditulis oleh Profesor Joy. Bagaimana mungkin salah? Kontestan Gu Mian Mian, semua soal dalam kompetisi ini diturunkan oleh banyak matematikawan. Melalui penalaran yang terverifikasi, tidak mungkin mereka salah. Tapi jawaban untuk soal ini salah. Kalah tetap kalah. Berhenti membuat masalah di sini dan mengganggu ketertiban kompetisi. Keamanan. Singkirkan dia dari sini. Bian, mengapa kamu berpikir jawaban standar ini salah? Ini seharusnya 3 bola melalui Mespoderic G-Flow runtuh menjadi singularitas dan kemudian membuktikan bahwa manifold tertutup 3 juga runtuh menjadi singularitas. Apa yang kamu bicarakan? Bagian ini jelas sama dengan jawabannya. Mungkinkah masalah yang ditangani oleh ratusan? Bisa diajukan. Tidak, Mian Mian berasal dari Huaguo dan hanya mewakili Huaguo dalam kompetisi. Itu benar. Dengan seorang jenius sepertimu di Huaguo, masa depan komunitas matematika sangat menjanjikan. Juara kali ini adalah kamu. Karena demikian halnya, saya umumkan pemenang kompetisi ini adalah... Tunggu sebentar. Profesor Johan, saya akan bertanya lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir, apakah jawaban saya sudah benar? Aku mengonfirmasi, tidak. Baik. Jawaban untuk pertanyaan ini masih salah. Tidak mungkin. Aku sudah menghitungnya berkali-kali. Jawabannya sempurna. Tidak mungkin salah. Jika itu benar-benar salah, maka seluruh komunitas matematika salah. Itu berarti seluruh komunitas matematika salah. Dia hanya seorang anak tanpa latar belakang. Namun dia mengklaim komunitas matematika semuanya salah. Apakah dia gila? Sulit dikatakan. Bukankah dia juga mengatakan sebelumnya bahwa Profesor John salah? Dan hasilnya, itu juga terbukti benar. Profesor Johan, masalah ini
Berasal dari komunitas matematika, salah satu dari 7 masalah hadiah milenium. Masalah cabang dari konjektur Poincare. Namun selama ini, seluruh komunitas matematika, arah penelitiannya telah salah. Apa yang membuatmu berkata begitu? Saya akan menjelaskan sambil menyelesaikan masalah. Sambil menjelaskan kepada Anda. Karena untuk matematika sejati, 1% inspirasi lebih penting daripada 99% perhitungan. Contohnya, di sini, konvergensi manifold topologi. Hanya membutuhkan konstan Talin. Saya sudah belajar matematika selama puluhan tahun, tapi saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia tulis. Saya tidak mengerti sejak awal. Dengan memperkenalkan arus terinduksi dan metode aliran gradil pada manifold dan melakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa konjektur Poincare adalah benar. Kontestan Mian. Dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa sedikit memahami 1/4 dari jawaban yang kamu tulis. Tapi guruku adalah orang yang mengajukan dugaan ini. Aku bisa menelponnya, dan setelah mendiskusikannya, baru mengonfirmasi apakah itu benar. Guru Profesor Joel, itu tokoh akademik terkemuka di kedua komunitas matematika dan fisika. Ya Tuhan, komunitas matematika benar-benar akan berubah. Guru, aku baru saja mengirimimu foto-foto proses solusi. Aku akan menunggumu. Guru berkata, dia butuh 10 menit untuk meninjaunya. Baik, aku mengerti. Guru berkata, benar. Proses Mian sepenuhnya benar. Konjektur Poincare telah terbukti. Bagus. Bagus. Guruku dan aku telah menghabiskan separuh hidup kami meneliti konjektur Poincare, tapi kami selalu terjebak di tengah jalan. Tidak dapat menemukan metodenya. Mian, kamu telah memecahkan masalah kelas dunia ini. Kontestan Gumian Mian telah memenangkan secara berturut-turut 2 putaran kompetisi. Mari kita ucapkan selamat padanya atas kemenangannya dalam kompetisi Olimpiade Matematika Internasional ini. Juara. Baiklah, bagus. Mian, aku dengan hormat mengundangmu untuk bergabung dengan lembaga penelitian nasional kami. Manfaat dan perlakuan apa yang kamu butuhkan? Jangan ragu untuk bertanya. Institut Penelitian Amerika, itu adalah lembaga penelitian kelas dunia. Untuk masuk, sangat sulit. Bahkan Profesor Joel membutuhkan 40 tahun untuk masuk. Kesempatan seperti itu hanya diberikan kepada anak seperti ini. Mereka benar-benar tidak menyayangkan biaya untuk bakat. Sangat sulit bagi Wagwo kita untuk menghasilkan seorang jenius matematika. Dan kemudian kita kehilangan mereka lagi. Mian, sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Apakah kamu benar-benar akan menolak tawaran yang begitu murah hati ini? Wagwo saat ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika kamu kembali, kamu mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan sebaik itu. Di dunia yang luas, banyak yang bisa dicapai. Jika tempat paling sulit membutuhkan saya, maka saya harus pergi ke tempat paling sulit. Terlebih lagi, itu masih tanah air saya. Baiklah, kalau begitu aku mendoakanmu sukses. Kontestan Gumian Mian telah memenangkan kejuaraan. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Semoga hati saya yang rendah hati dipersembahkan untuk Wagwo, dan semoga tahun-tahun saya diberikan kepada gunung dan sungai.